kasih Bapa yang baik. Di tengah cuaca hujan yang cukup deras, Tuhan berikan kami kesempatan, berikan kami kerinduan untuk kami boleh hadir, untuk kami boleh mengucap syukur, dan terutama mempersembahkan hidup kami pada Tuhan. Betapa besar Tuhan kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. 1 minggu sudah kami lalui Tuhan. Banyak hal yang berlaku dalam kehidupan kami. Tapi dalam kesemuanya kami terus merasakan pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami terus diisi Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu dan menjadi bagian dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih, hamba serahkan hamba-Mu Lucky yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi untuk semua Bapak Ibu. Kita akan membuka kita di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Galatia pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Galatia 4 ayat pertama sampai yang kelima. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Terima kasih untuk pembacaannya. Bapak Ibu, ini adalah satu tulisan Paulus di mana Paulus mau mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Jadi tulisan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam komunitas gereja. Namun Paulus melihat bahwa ada satu permasalahan atau ada satu polemik yang terjadi di kalangan jemaat. Nah, kalau kita membaca di dalam pasal pertama, pasal kedua, sampai pasal ketiga, di situ kita akan dapatkan bagaimana, kenapa Paulus secara konsentrasi mau mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di pembukaan Paulus, di salam yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan, di situ Paulus sudah berkata bahwa salam kepada engkau, kasih karunia Allah Bapa kita menyertai kami, dan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Nah, ternyata di salamnya Paulus yang Paulus buka, di situ Paulus sudah memberikan satu penegasan di pasal pertama itu tentang apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, saya secara sengaja mengambil ayat ini atau pasal ini untuk kita semua, karena ketika kita melihat kembali apa yang telah Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita, maka hari-hari ini adalah hari-hari di mana momen Prapaskah, yang sebentar lagi Yesus akan ditangkap, Yesus akan sampai ke salib itu. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa puncak dari pengosongan diri Kristus atau puncak dari Kristus berkenosis yaitu salib. Kristus datang ke dalam dunia ini mau menjalankan misi, yaitu penyaliban. Nah, ternyata ada satu kasus permasalahan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Mereka sudah kategori jemaat, mereka sudah orang yang percaya. Tetapi di sana Paulus dapatkan kalangan jemaat. Ada orang-orang yang datang di kalangan jemaat atau ada guru-guru palsu yang datang di kalangan jemaat membawa Injil yang lain. Kalau kita lihat di pasal pertama sampai pasal ketiga, maka di situ Paulus di pasal ketiga itu dia mengatakan bahwa hai jemaat Galatia yang bodoh, hai orang-orang Galatia yang bodoh, mengapa engkau begitu lekas berbalik dari Injil yang sebenarnya? Artinya bahwa berarti ada Injil yang lain yang ada di kalangan jemaat, yang dimana Paulus melihat ini sudah bukan Kristus lagi yang menjadi sentral, bukan Kristus lagi yang menjadi dasar untuk jemaat itu ada di saat itu, karena sudah ada Injil yang lain. Kita tahu bahwa Injil adalah berbicara tentang karya Kristus, apa yang Kristus lakukan selama ia ada di dalam dunia ini.
Nah, hal inilah yang menjadi sorotan Paulus untuk Paulus katakan kepada jemaat. Dia sudah berkata bahwa saya sengaja ambil ayat ini karena dia bukan mau mengatakan bahwa kita sudah sempurna, bukan, tetapi di sini kita mau sama-sama belajar. Sebab apa? Penampakan yang ada di dalam kehidupan kita terang. Banyak orang yang sudah mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia adalah umat Tuhan, dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi mirip dengan jemaat yang ada di Galatia ini, yang notabene-nya mereka sudah percaya Tuhan, tetapi di dalam kehidupan mereka seolah-olah mereka memperhambakan diri mereka kepada dosa, seolah-olah mereka memperhambakan diri mereka di bawah hukum Taurat. Nah, hal ini menjadi serius untuk Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Yang sebenarnya Paulus mengatakan bahwa sebenarnya ada keistimewaan Kristen itu, ada keistimewaan seorang yang mengikut Tuhan, atau ada keistimewaan mereka-mereka yang sebagai umat tebusan Allah. Apa itu keistimewaan itu? Harusnya jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka harus mengerti bahwa ternyata menjadi umat tebusan ada keistimewaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai umat tebusan. Nah, ini yang belum dimengerti sehingga banyak orang-orang di Galatia, orang-orang yang sudah percaya, mereka begitu lekas berbalik dari Injil yang sebenarnya. Padahal Paulus mengatakan bahwa kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita sudah dibaptis dengan satu baptisan. Kita sudah mengenal Tuhan yang benar itu. Tapi kok begitu cepatnya jemaat yang ada di Galatia ini berbalik dari Injil yang sebenarnya. Padahal sebagai umat tebusan ada keistimewaan yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Nah, saya akan memberikan satu tema kepada kita, yaitu keistimewaan salib. Di dalam kitab Korintus, di situ mengatakan bahwa salib bukanlah satu keistimewaan. Salib hanyalah satu kebodohan, salib hanyalah satu pelecehan, salib hanyalah satu penghinaan bagi kita pengikut Kristus. Ketika kita melihat kembali di dalam budaya pada saat itu, salib adalah hukuman yang paling berat kepada mereka yang kelas kakap. Ya, kalau kita melihat salib bukanlah satu kebanggaan, tapi kenapa Paulus bisa mengatakan bahwa salib itu adalah kebanggaan kita? Apa sih keistimewaan salib itu? Nah, kita akan melihat di situ. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun tidak ada berbeda dengan seorang hamba. Ayat yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, di sini Paulus mau menggambarkan keadaan orang-orang percaya sebelum Kristus datang. Paulus mau mengatakan begini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sebelum kita akil balik, sebelum Kristus itu datang, waktu yang telah ditetapkan, maka kita takluk kepada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kita masih ada di dalam tumpungan dosa. Paulus seringkali menggunakan kita dikurung di dalam hukuman dosa, di dalam dosa itu. Artinya bahwa dengan apapun yang kita perbuat, perbuatan apapun yang kita kerjakan untuk mengeluarkan kita dari keberdosaan kita, semuanya itu hilang. Tidak ada usaha yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan kita dari keberdosaan kita. Harus Kristus yang datang, harus Allah yang datang yang bisa mengeluarkan, membuka kurungan dosa itu bagi kita. Nah, ini yang Paulus ingin katakan kepada kita, apa sih keistimewaan dari salib itu? Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka. Poin yang pertama yang saya akan berikan kepada kita, yaitu ternyata Allah itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini, ada satu tindakan aktif yang Kristus kerjakan bagi kita. Di salam tadi Paulus sudah menyandangkan bahwa ada satu orang yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Paulus mau mencoba membawa jemaat yang ada di Galatia bahwa semua yang Kristus kerjakan itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa-dosa kita. Ada satu sosok yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, bukan dosa-dosanya. Dia hanya dijadikan berdosa. Ternyata Kristus datang untuk menebus kita. Kata penebusan di situ, itu adalah istilah perdagangan yang dipakai oleh Paulus. Di mana di situ Paulus mau mengatakan bahwa Kristus datang membeli kita dengan harga yang lunas. Kristus datang menebus kita dari keberdosaan kita. Dan Kristus menebus, bukan dia menebus kita, bukan saja dia membeli kita, lalu dia membiarkan kita seperti itu. Tapi istilah menebus ini, dia mau mengatakan bahwa ex agorazo, ya. Kristus datang menebus, tapi bukan hanya menebus, tetapi dia membawa kita keluar dari pasar dosa itu. Istilah menebus ini, bahwa istilah perdagangan, kita semua yang ada di dalam pasar dosa, kita semua yang ada di dalam kumpungan dosa, yang segala perbuatan kita menjurus kepada dosa. Kita tidak bisa keluar dari pasar dosa itu, harus ada orang yang di luar sana dan yang punya kekuatan yang supranatural
yang bisa membawa kita keluar dari pasar dosa itu. Maka dia harus Allah, dia harus manusia karena tebusan adalah manusia. Dia datang menebus kita, dia datang membeli kita dengan harga yang lunas. Ya, standar pertumpahan darah itu adalah standar Bapa, bukan standar iblis. Kalau standar iblis maka Kristus datang melakukan karya itu untuk iblis. Tapi standar itu sudah diberikan oleh Bapa di dalam kitab Kejadian, ya, bahwa harus ada pertumpahan darah. Nah, Kristus datang membeli kita dengan harga yang lunas, yaitu dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Dia bukan hanya membeli kita di pasar dosa itu, tetapi dia setelah membeli, dia membawa kita keluar dari pasar dosa itu. Dia membawa kita keluar dari perbudakan dosa itu. Yang tadinya kita bekerja segala sesuatu hanya untuk dosa itu, karena kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah Kristus datang, setelah genap waktunya yang ditentukan oleh Bapa, dia datang. Dan di saat itulah kita menjadi orang-orang yang akil balik ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa imannya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di saat itulah terjadi proses perpindahan. Status kita yang darinya budak dosa, yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi anak Tuhan, yang sekarang menjadi anak Allah. Nah, di sinilah yang Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia. Kamu lupa dengan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kamu, sehingga kamu begitu lekasnya berbalik dari Injil yang sebenarnya. Saya mau katakan kepada kita bahwa pengenalan yang benar akan membawa kita kepada satu kehidupan yang benar kepada Tuhan. Ini yang Paulus mau tegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia. Apa sih keistimewaan salib itu? Apa yang menjadi kebanggaan dari salib itu? Yang dibanggakan oleh Paulus berikut dengan kita semua terhadap salib itu. Padahal di mata dunia salib itu bukanlah satu kebanggaan. Boleh saya katakan kalau di Indonesia, orang yang mati di Nusa Kambangan itu bukanlah satu hal yang bukan dihargai dengan kematian seperti itu. Bukanlah satu penghargaan, tetapi satu pelecehan terhadap keluarga itu. Nah, Kristus mati di salib. Tapi di saat yang sama yang mereka katakan bahwa itu adalah satu kebodohan, itu adalah satu pelecehan, di saat yang sama itu justru itulah yang menjadi kebanggaan kita. Kristus datang menebus kita. Bukan hanya menebus, tetapi dia membawa kita keluar dari dosa itu. Nah, inilah yang Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Biar mereka mengerti, agar mereka bisa mengerti, mereka mengingat kembali apa yang telah Kristus kerjakan. Sehingga di dalam kehidupan mereka tidak begitu lekas berbalik dari Injil yang sebenarnya. Dan kita bisa melihat di situ, masih di ayat yang sama. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang tadinya hamba, Kristus melakukan karyanya di atas kayu salib untuk memindahkan kita yang tadinya hamba dosa, kita menjadi anak. Ada janji yang telah Tuhan janjikan kepada orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan. Ada janji itu, yaitu surga. Paulus di kitab yang lain, dia seringkali mengatakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kewargaan kita bukan lagi kewargaan dunia ini, tapi kewargaan surga. Inilah janji yang telah Tuhan kerjakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, jemaat Tuhan yang ada di Galatia ini, mereka tahu semuanya itu. Tidak kekurangan pemahaman mereka tentang Kristus itu, tetapi karena ada orang-orang yang mencoba menyusup di dalam kalangan jemaat, membawa Injil yang lain, mencoba untuk mencari kepentingan sendiri, sehingga mereka datang membawa Injil yang lain itu. Akhirnya jemaat Tuhan yang notabene sudah percaya pun mereka bisa berbalik dari Injil yang sebenarnya itu. Mereka mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham. Kami bukan ada di dalam kalangan orang-orang yang berdosa. Kami adalah keturunan orang-orang yang tidak berdosa. Untuk apa Kristus datang? Karena untuk apa dia datang? Kita bukan orang-orang berdosa. Kami adalah keturunan Abraham. Kamilah yang diberikan aturan itu. Kamilah yang diberikan hukum Taurat itu. Lalu atas dasar itulah jemaat Tuhan mulai berbalik dari Injil yang sebenarnya. Lalu Paulus mencoba mengembalikan pemahaman yang sebenarnya terhadap Injil itu, terhadap keberadaan mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kamu dibenarkan hanya karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup, yang sempurna melakukan hukum Taurat, hanya Kristus. Ada yang adalah satu-satunya hukum Taurat yang sejati. Karena hukum dari hukum Taurat, abai satu, gagal satu, tidak melakukan satu aturan, maka gagal semuanya. Hukum Taurat itu bagaikan satu hukum yang tidak pernah digapai oleh manusia biologis. Tapi Kristus datang mau mengatakan bahwa dia adalah hukum Taurat yang sejati itu. Kristus datang untuk menggenapinya, bukan untuk meniadakannya. Nah, di sini yang tadinya status kita adalah budak dosa, yang tadinya status kita adalah hamba dosa,
yang apapun yang menjadi perbuatan kita hanya menjurus kepada dosa. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa kita adalah anak Kristus. Anak di sini dia mau mengatakan bahwa anak yang sah secara hukum. Memang ini adalah istilah adopsi. Kristus mengadopsi kita menjadi anak, tetapi di dalam budaya pada zaman itu ada seorang bapak yang berdiri di depan publik dan mengaku bahwa anak yang diangkatnya itu adalah anaknya, maka hukumnya adalah sah. Dia sah secara hukum. Nah di sini Paulus mencoba mengatakan kepada kita bahwa memang kita adalah anak yang diadopsi oleh Tuhan. Tetapi di sini Paulus mau mengatakan bahwa kita adalah anak sahnya Tuhan, anak-anak Allah. Di dalam bahasa Yunani itu memang dia menggunakan ada dua istilah anak, yaitu tekna dan huios atau teknon dengan huioi. Nah biasanya itu hanya pergantian jamak atau tunggal. Nah di sini dia menggunakan kata huios yang mau mengatakan bahwa kita adalah anak-anaknya Allah, anak-anak sahnya Allah. Bukan saja Kristus datang lalu mengeluarkan kita dari pasar dosa itu, tetapi dia datang menempatkan kita menjadi anak. Ada keistimewaan-keistimewaan itu yang perlu kita mengerti di dalam kehidupan kita. Paulus mau mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki keistimewaan di dalam Kristus, tapi mengapa kamu begitu lekas berbalik dari Injil yang sebenarnya? Momen Prapaskah, sebelum kita masuk ke dalam Paskah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang telah Kristus kerjakan oleh kita, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dalam dunia ini. Hanyalah Kristus seorang. Apa sih yang menjadi kebanggaan kita dengan salib itu? Dunia mengatakan bahwa salib itu hanyalah satu pelecehan. Dunia itu mengatakan bahwa salib itu adalah membuktikan konotasinya adalah seorang penjahat yang tergantung di atas sana. Tapi bagi kita, bagi Paulus, bagi kita orang percaya, justru apa yang dikatakan oleh dunia sebagai seorang penjahat itu, justru disitulah letak keistimewaan kita. Justru disitulah letak kebanggaan kita terhadap salib itu. Keistimewaan salib yang kita mengerti yaitu yang pertama, Kristus datang membawa kita keluar dari pasar dosa itu. Tidak ada satupun yang dapat mengeluarkan kita dari pasar dosa itu, hanyalah Kristus. Dan yang kedua yaitu dia bukan saja mengeluarkan kita dari pasar dosa itu, tetapi dia mengangkat kita menjadi anak yang sah secara hukum. Dan di situ Paulus berkata bahwa kita berhak memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Istilah Aram ini dipakai oleh Paulus untuk mengatakan kepada kita bahwa kita sudah memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti Kristus memanggil Bapa, Eloi Eloi lama sabachthani. Hal yang seperti itulah Paulus mengatakan bahwa yang dulunya kita ada tembok pemisah antara kita dengan Bapa itu, tetapi yang sekarang tembok pemisah itu dirobohkan oleh Kristus sendiri, dan dia membangun jembatan penghubung antara kita dengan Bapa itu. Bapa bukan lagi menjadi satu sosok yang jauh di sana, yang transenden di sana, yang tidak dapat kita bisa gapai. Tetapi sekarang dia menjadi Allah yang dekat dengan kita. Dimanapun, kapanpun kita panggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu kata Paulus. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Kita berhak memanggil dia Aba, ya Bapa. Membicarakan tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Membicarakan tentang intimasi kita dengan Bapa itu. Amin buat saudara firman Tuhan.